Faisal Ibnu Fakih dari 11 IPS 1 dari kelompok 2 SPK ingin menjelaskan pengertian tentang seni teater tradisional. Seni teater tradisional atau yang juga dikenal dengan istilah seni teater daerah adalah sebuah pertunjukan yang dimana para pesertanya adalah masyarakat atau orang-orang dari daerah setempat, yang mana ceritanya berasal dari kisah-kisah yang sudah mengakar dan para masyarakat sudah merasa mereka yang memiliki cerita tersebut turun-temurun. Contohnya seperti legenda, mitos-mitos yang terjadi di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanita Dwi Kami. Saya dari kelas 11 I1. Saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis teater tradisional. Jadi jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama teater rakyat, yang kedua teater klasik, dan yang ketiga teater transisi. Dimana teater rakyat itu sama halnya seperti teater tradisional, yaitu improvisasi, spontanitas, sederhana, dan juga menyangkut kehidupan rakyat. Contohnya seperti Jemblung dari Jawa Tengah. Yang kedua itu adalah teater klasik. Nah, teater klasik itu sifatnya sudah mapan, artinya segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Yaitu misalnya pelakunya itu sudah terlatih, terus gedung pertunjukannya pun sudah dipersiapkan. Nah, terus teater klasik ini muncul atau lahir dari pusat kerajaan. Contohnya seperti wayang golek, wayang kulit, wayang orang, dan ceritanya statis, namun memiliki daya tarik berkat kreativitas dari dalangnya. Yang ketiga itu adalah teater transisi, di mana teater transisi itu bersumber dari teater tradisional yang dipengaruhi oleh teater barat. Jadi jenisnya itu seperti Sri Mulat, contohnya itu misalnya pola ceritanya itu sama seperti ludruk atau ketoprak, tetapi jenis ceritanya itu mengambil dari cerita modern. Begitu juga dengan musik, dekorasi, dan propertinya itu semua mengambil teknik modern. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjut oleh teman saya di sebelah. Ciri-ciri teater tradisional adalah yang pertama masih menggunakan bahasa daerahnya, pementasannya dominan outdoor, menggunakan instrumen yang sederhana seperti gamelan dan sejenisnya. Tata rias atau busananya masih mengikuti adat istiadat setempat. Nilai moral yang terkandung sangat banyak dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Ridho. Saya akan menjelaskan unsur-unsur teater tradisional. Yang pertama ada tema. Tema adalah pikiran pokok yang mendasari kisah drama. Yang kedua ada plot. Plot adalah rangkaian peristiwa dalam drama. Tahapan plot yaitu eksposisi, konflik, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran karakter atau kepribadian. Penokohan dalam teater mencakup 2 aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis. Dalam teater, penokohan dikelompokkan menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat ada dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh untuk merangkai suatu jalanan cerita. Yang kelima ada bahasa. Bahasa merupakan bahan dasar naskah dalam wujud kata dan kalimat. Yang keenam ada ide dan pesan. Yang ketujuh ada setting atau latar. Setting atau latar adalah keadaan tempat dan suasana terjadinya suatu adegan di panggung. Setting atau latar mencakup tata lampu dan tata panggung. Terima kasih. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung intinya saja, di sini saya akan membahas tentang contoh teater tradisional. Yang pertama ini ada wayang wong yang berasal dari Jawa. Wayang wong ini diambil kisahnya dari cerita Pawayangan. Kemudian yang kedua ada Mendu yang berasal dari Kepulauan Riau. Mendu ini adalah pertunjukan campuran yang isinya ada drama itu sendiri, ada seni tari, dan ada pantun juga. Kemudian yang ketiga ini ada ketoprak yang berasal dari Jogja. Ketoprak ini dulunya diiringi oleh musik seadanya, tapi sekarang sudah diiringi oleh gamelan Jawa. Yang keempat ada lenong.
Lenang ini berasal dari Betawi atau Jakarta. Lenang ini dikemas dengan banyolan atau logat Betawi yang khas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa sih teater modern itu? Teater modern adalah sebuah karya yang merupakan curahan perasaan si pengarang. Nah, pengarang ini biasanya kita kenal sebagai sutradara. Teater modern banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ceritanya banyak dicurahkan dalam bentuk film. Teater ini banyak dikenal dan disukai oleh orang karena cerita yang menyenangkan, tidak bertele-tele, serta tidak monoton. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teater modern. Jenis-jenis teater modern yang pertama ada teater gerak. Teater gerak merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah serta tubuh pemainnya. Penggunaan dialog sangat dibatasi atau bahkan dihilangkan, seperti dalam pertunjukan pantomim klasik. Teater yang paling populer dan bertahan hingga saat ini adalah pantomim. Sebagai pertunjukan yang sunyi atau karena tidak menggunakan suara sama sekali, pantomim mencoba mengungkapkan ekspresinya melalui tingkah, pola gerak, dan mimik para pemainnya. Makna pesan sebuah lakon yang hendak disampaikan semua disampaikan dan ditampilkan dalam bentuk gerak. Nah, yang kedua ada drama musikal. Drama musikal merupakan pertunjukan teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, dan acting. Drama musikal mengedepankan unsur musik, menyanyi, dan gerak daripada dialog para pemainnya. Kemampuan aktor tidak hanya pada penghayatan karakter melalui baris kalimat yang diucapkan, tetapi juga melalui lagu dan gerak tari. Disebut drama musikal karena memang latar belakangnya adalah karya musik yang bercerita. Dari karya musik bercerita tersebut kemudian dikombinasi dengan gerak tari, alunan lagu, dan tata pentas. Yang ketiga ada teater boneka. Kegiatan teater yang menggunakan benda atau boneka yang merupakan representasi dari suatu karakter atau tokoh dalam cerita. Misalnya wayang kulit, wayang golek, wayang potehi, dan wayang suket. Contoh teater boneka yang cukup populer ialah pertunjukan wayang kulit. Dalam pertunjukan wayang kulit, wayang dimainkan di belakang layar tipis dan sinar lampu menciptakan bayangan wayang yang di layar. Keempat ada teater dramatik. Istilah dramatik digunakan untuk menyebut pertunjukan teater yang berdasar pada dramatik lakon yang dipentaskan. Dalam teater dramatik, perubahan karakter secara psikologis sangat diperhatikan, dan situasi cerita serta latar belakang kejadian dibuat sedetail mungkin. Rangkaian cerita dalam teater dramatik mengikuti alur kuat, mencoba menarik minat dan rasa penonton terhadap situasi cerita yang disajikan, menonjolkan laku aksi pemain dan melengkapinya dengan sensasi sehingga penonton tergugah. Satu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lain sehingga membentuk keseluruhan lakon. Dan yang kelima atau yang terakhir ada teatrikalisasi puisi. Pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Karya puisi yang biasanya hanya dibacakan dicoba untuk diperankan di atas pentas. Karena bahan dasar adalah puisi, maka teatrikalisasi puisi lebih mengedepankan estetika politik di atas pentas. Gaya akting para pemain biasanya teatrikal. Tata panggung dan dialognya dirancang sedemikian rupa untuk menegaskan makna puisi yang dimaksud. Teatrikalisasi puisi memberikan wilayah kreatif bagi sang seniman karena mencoba menerjemahkan makna puisi ke dalam tampilan laku aksi dan tata artistik di atas pentas. Bagaimana jenis-jenis teater modern? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endrianti Widya Cahyandikrum dari kelas 11 I1. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri teater modern. Yang pertama, unsur cerita dalam teater modern ini adalah sudah modern dan biasanya berkaitan dengan peristiwa yang sezaman. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam teater modern ini adalah untuk dialognya adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk pementasan dalam teater modern pada umumnya dilakukan di sebuah panggung di dalam gedung tertutup atau indoor, dan panggung tersebut juga tertata rapi dengan jenis perlengkapan yang lebih kompleks dari dibandingkan dengan teater tradisional. Yang keempat, teater modern masih terikat oleh teknik dari hukum dramatologi walaupun bersumber dari konsep teater barat. Yang kelima,
teater modern ini terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan nanti, dan jumlah peserta dalam teater modern ini lebih banyak dibandingkan dengan teater tradisional. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Unsur-unsur teater modern. Yang pertama, naskah, yaitu berisi kisah dengan nama tokoh dan dialog yang akan diucapkan. Yang kedua, skenario, yaitu berisi karakter, properti, keadaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemeran atau tokoh, yaitu orang yang memerankan tokoh tertentu. Yang keempat, sutradara, yaitu orang yang memimpin suatu teater. Yang kelima, yaitu properti, keperluan yang diperlukan untuk pementasan teater. Yang keenam, yaitu penataan, ada tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata suara. Yang ketujuh, yaitu penonton, orang yang mengapresiasi dan mengevaluasi suatu karya teater. Nama saya Najmi Laili Inaf dari kelas 11 IPS 1 kelompok 2. Saya akan menyebutkan contoh teater modern. Yang pertama berjudul Bengkel Teater Rendra karya W.S. Rendra. Yang kedua berjudul Populer karya Teguh Karya. Yang ketiga berjudul Koma karya Nano Riantiano. Yang keempat berjudul Kecil karya Arifin E. Nur. Yang kelima berjudul Mandiri karya Putri Jaya. Dan yang keenam berjudul Bengkel Muda Surabaya. Teater yang keenam ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Ludwig H. Surabaya dengan teater Epic Bertolt Brecht.